Para pemirsa sekalian yang sangat saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Polisi. Sore ini kita akan masih tetap membahas masalah yang berkaitan dengan tragedi di rumah Sang Jenderal yang belakangan ini sudah mengerucut kepada penangkapan dan penahanan beberapa tersangka yang diduga terlibat di dalam tewasnya korban Brigadir Yosua. Salah satu pertanyaan yang banyak disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan sudah mengakunya Baradae dan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan ataupun penahanan beberapa tersangka. Pertanyaan yang sangat mencolok adalah antara lain dapat kita kaitkan dengan keberadaan Bapak Jenderal yang kabarnya sekarang sudah ada di Makobrimob. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu adalah antaranya, Bapak Jenderal itu di sana apa ditahan atau diisolasi? Kemudian yang kedua, apakah nanti dengan adanya penahanan yang didalilkan karena kode etik, apakah buntut-buntutnya nanti Bapak Jenderal itu bebas demi hukum apabila penahanannya atau penempatannya di Makobrimob itu hanya dikaitkan dengan pelanggaran kode etik? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, kenapa kok kepadanya tidak dipersangkakan melanggar hukum pidana? Padahal kan sudah jelas dan patut diduga bahwa beliau ada di belakang semua kejadian ini. Dan masih banyak berbagai pertanyaan lagi ya. Tetapi kita sore ini hanya akan membahas kepada 3 pertanyaan itu. Nah, untuk itu maka sore ini saya akan berdiskusi dengan Mas Edward Aritonang yang sudah ada di rumahnya dan saya di rumah saya sendiri. Oke, Mas Edu, sebelum kita membahas mengenai 3 pertanyaan publik di atas, mungkin kita perlu menjelaskan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik itu yang katanya prosesnya dilaksanakan oleh Irsus. Tolong Mas Edu dijelaskan, silakan. Selamat sore Mas Arianto. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Arianto, izinkan saya menyapa dulu para pemirsa kita. Selamat sore para pemirsa channel YouTube Polisi Polisi, channel kebanggaan kita, channel yang mencerdaskan kita tentang hal-hal terkait dengan polisi. Mas Arianto, berbicara tentang kode etik profesi sebagai suatu profesi, pekerjaan Polri atau kepolisian itu wajib memiliki kode etik. Polri juga tentunya sebagai profesi sudah memiliki kode etik. Oleh karena itu dibuatlah peraturan Kapolri tentang bagaimana kode etik profesi Polri itu dilaksanakan, termasuk hal-hal apa yang diatur dalam kode etik profesi tersebut. Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau landasan filosofis yang meliputi peraturan perilaku maupun ucapan yang diwajibkan ataupun yang dilarang atau yang tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Itu
pengertian kode etik dalam peraturan Kapolri tentang kode etik profesi Polri. Dalam organisasi Polri atau institusi Polri, ada pengawas umum yang disebut dengan Inspektorat Pengawasan Umum terhadap semua perilaku, kegiatan, aktivitas anggota Polri dimanapun dia berada dan bertugas. Salah satu bagian dari Inspektorat Pengawas Umum tersebut ada yang disebut dengan Inspektur Khusus, IRSUS. Inspektur Khusus ini melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan di luar hal-hal terkait operasional dan pembinaan dalam organisasi Polri. Ada kasus-kasus khusus yang perlu ditangani oleh Inspektorat Khusus ini, termasuk pelanggaran kode etik. Terkait dengan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh para penyidik di Mabes Polri, yang kemarin kita dengarkan diumumkan bahwa Inspektur Khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 15 saksi, hingga sudah memperoleh kesimpulan bahwa saudara Verdi Sambo dinyatakan cukup unsur untuk diperiksa melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan, mendalami pemeriksaan, beliau ditempatkan pada satu tempat di Makobrimob, sehingga proses pemeriksaan oleh IRSUS ini bisa berjalan dengan baik. Kita ketahui bahwa dalam peristiwa Duren 3 ini, paling tidak ada 3 unsur yang sudah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah proses penyidikan tindak pidana yang diduga terjadi dalam peristiwa tersebut. Penyidikan dilakukan mulai dari tingkat Polres yang menangani pertama, kemudian didukung oleh Polda Metro Jaya, dan terakhir kita dengar ditarik ke Mabes Polri. Kemudian Bapak Kapolri membentuk atau menugaskan tim khusus untuk tentunya memperkuat, mengawasi, dan mengendalikan juga proses penyidikan yang berlangsung yang dilakukan tadi oleh Bareskrim Polri yang berawal dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan tim khusus dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri itu semua bermuara kepada pro justisia, untuk keadilan, untuk berproses di pengadilan. Jadi kalau ada proses penyidikan oleh Bareskrim, ada tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri itu untuk betul-betul melakukan pemeriksaan agar perkara yang terjadi bisa diproses hingga ke pengadilan. Sementara Inspektorat Khusus yang menangani kasus yang sama dan sudah dilaporkan hasilnya kemarin kita dengarkan bersama, sudah patut diduga terjadi pelanggaran kode etik profesi kepolisian di sana. Ini yang dilakukan saat ini, penempatan saudara Verdi Sambo di Makobrimob kaitan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus IRSUS, yang juga di dalamnya sebenarnya ada juga bagian yang terkait dengan tim khusus yang dibentuk Bapak Kapolri, karena
salah satu anggotanya adalah Irwasum Polri. Jadi itu Mas Arianto yang kami lihat dari perkembangan kasus ini. Kita lihat nanti bergulirnya ke arah mana, tapi yang jelas dari aspek pelanggaran kode etik profesi, tim yang memeriksa dari Irsus sudah menemukan pelanggarannya. Baik, Mas Arianto. Selanjutnya saya ingin tanya ini ke Mas Arianto. Jadi statusnya Jenderal Sambo di Makobrimob itu ditahan atau isolasi ya? Jadi tadi kita sudah perbincangkan, ya, masyarakat bertanya, ditahan apa diisolasi ya? Baik, terima kasih Mas Edu. Yang ditanyakan adalah status dari Bapak Jenderal itu ya, yang sekarang ada di Makobrimob, apakah dia statusnya ditahan atau diisolasi. Jadi kurang lebih penjelasannya begini. Kemarin Bapak Jenderal itu ditempatkan di Brimob kan sesuai dengan rilis dari Polri ya, yang menyatakan bahwa Bapak itu ditempatkan di Makobrimob untuk selama 30 hari guna memudahkan pemeriksaan oleh Irsus terkait dengan pelanggaran kode etik. Jadi Polri dalam hal ini, di dalam mengusut tuntasnya masalah ini, menguak apa yang tadinya tertutup-tutupi ini, sehingga alot ya, tapi kemudian kemarin alhamdulillah sudah dibuka dengan penetapan tersangka Baradae. Selanjutnya untuk mengecek atau menyidik tersangka-tersangka yang lain yang diduga masih ada, karena kemarin Baradae kan ditetapkan sebagai 338 dan Yungto 5556, maka pasti ada yang apakah bersama-sama atau ikut serta atau membantu. Oleh karena itu Polri atau dalam hal ini tim khusus kelihatannya memilih mendahulukan proses kode etik, karena melalui proses kode etik itu Polri akan lebih cepat melakukan tindakan seperti misalnya penonaktifan, kemudian isolasi terhadap sang jenderal ya. Karena kemarin kan dinilai bahwa selama beliau itu masih di lingkungan Mabes dan statusnya hanya dinonaktifkan, itu masih banyak kendala dan kemudian sudah ditelegramkan sehingga tidak mempunyai jabatan lagi dan statusnya adalah di Yanma, maka melalui proses kode etik ini dipandang akan lebih cepat prosesnya ketimbang apabila dicari bukti-bukti untuk menunjukkan kepada pasal pidana. Itu kurang lebih pertimbangannya ya. Jadi statusnya adalah beliau itu ditempatkan di sana untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka apakah ada pelanggaran kode etik. Dan kemungkinan nanti prosesnya juga berjalan terus sesuai dengan penegakan hukum. Dan kemungkinan Polri nanti kalau sudah selesai ataupun bersamaan dengan pemeriksaan kode etik itu juga akan mencari bukti-bukti yang menjurus kepada pasal-pasal pidana yang kurang lebih bisa dikaitkan pada mereka. Karena setiap Polri untuk menetapkan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepada tersangka itu, maka harus dicari bukti-bukti awal minimal 2 ya, entah itu saksi, entah barang bukti dan sebagainya, di mana barang buktinya itu sudah rusak kan kemarin itu, sehingga sekarang membutuhkan penelitian ulang dengan memeriksa para petugas yang diisolasi itu, yang ada berapa 25 apa itu ya. Jadi begitu. Jadi intinya adalah Bapak itu ada di sana dalam rangka untuk memudahkan pemeriksaan, karena Polri mengedepankan proses kode etik sampai ditemukannya pelanggaran kode etik dan juga sampai ditemukannya alat bukti yang mendukung untuk diterapkan pasal-pasal pidana. Kira-kira begitu Mas Edu. Dan kemudian ini jawaban ini pasti juga akan diteruskan dengan
proses pemeriksaan penyidikan oleh Bareskrim Polri yang di bawah kendali tim khusus juga. Jadi begitu kira-kira Mas Edu, kita lihat saja yang nanti selanjutnya bagaimana. Dan pasti ya, tindakan yang dilakukan oleh Polri ini pasti akan disoroti juga oleh masyarakat. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut, yaitu pertanyaan yang lahir atas tindakan polisi yang sudah dilakukan. Misalnya, apakah, dan ini banyak dipertimbangkan, diperbincangkan oleh masyarakat maupun oleh lingkungan Polri sendiri ya. Timbul pertanyaan, apakah penahanan di Makobrimob itu tidak menyalahi KUHAP? Gitu. Apakah ini tidak melanggar HAM? Kan gitu, karena kan penahanan di dalam KUHAP itu harus diatur dengan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir juga, apakah kalau jenderal hanya dikenakan kode etik, berarti dia bebas dari tuntutan pidana? Padahal kan dia sudah jelas itu. Patut disangkakan bahwa berada di belakang semua kasus ini. Gitu. Itu kan perkiraan publik ya. Nah, oleh karena itu saya tanya ini pada Mas Edu nih. Menurut Mas Edu itu kira-kira bagaimana ya penjelasannya tentang apakah tindakan polisi tidak melanggar KUHAP dan apakah Bapak Jenderal itu lepas dari tuntutan pidana? Kira-kira itu Mas Edu mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau ada pertanyaan apakah itu tidak melanggar KUHAP, penempatan di satu tempat sementara padahal belum dinyatakan sebagai tersangka atau belum ada surat perintah penahanan, tentunya kita harus melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang KUHAP, iya, penempatan seseorang dalam satu tempat yang dibatasi gerakannya, tentunya itu masuk dalam terminologi penahanan. Nah, apakah dia sudah ditahan? Belum. Berarti ada pelanggaran dong terhadap KUHAP. Belum ada surat perintah penahanan, kenapa ditempatkan di tempat khusus? Yang terjadi adalah bahwa isolasi atau penempatan di tempat tertentu untuk kepentingan pemeriksaan, bahkan nanti sampai ke persidangan terhadap pelanggaran kode etik profesi. Saya ulangi sekali lagi bahwa dari apa yang kita dengar penjelasan dari Divisi Humas Polri itu adalah dalam rangkaian melanjutkan atau mendalami pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik profesi. Jadi satu hal yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Jadi menurut saya itu bukan satu pelanggaran karena aspek pemeriksaannya berbeda. Apakah kalau sudah diterapkan terhadap pelanggaran kode etik profesi terbebas dari tuntutan pidana? Oh tidak, pasti tidak. Ya, di sini tidak berlaku ajas nebis in idem karena terhadap anggota Polri ya dia bisa saja dilakukan tindakan berdasarkan hukum pidana, bisa juga hukum disiplin, bisa kode etik secara bersamaan, bisa saja. Jadi tidak ada istilah bahwa dengan telah ditegakkannya sidang kode etik, pelanggaran kode etik profesi, terus proses pidananya terkubur. Enggak. Proses pidana masih berjalan. Belum diumumkan siapa lagi tersangka berikutnya, ya karena penyidik barangkali belum menemukan alat bukti yang kuat, walaupun sudah ada katakanlah keterangan seseorang, katakan keterangan Baradae yang mengatakan bahwa versinya begini. Bukan dia yang melakukan penembakan, bisa saja. Tapi penyidik kan perlu menyikapi keterangan itu apa alat bukti yang mendukungnya. Ya. Ada tidak alat bukti mendukungnya?
Kalau belum ada masih dicari. Jadi tidak serta-merta kalau ada yang mengatakan, oh yang melakukan penembakan si A, si B, saya tidak melakukan. Itu pasti menjadi perhatian penyidik. Nanti Anda yang membuat dalil itu apa alat bukti yang bisa Anda sampaikan kepada penyidik untuk mendukung pernyataannya itu. Kalau dia tidak mampu mencari, penyidik pasti akan membantu mencari, mengusahakan mencari alat bukti yang bisa mendukung pernyataan bahwa ada peristiwa dengan versi yang berbeda dari apa yang selama ini kita dengarkan. Jadi menurut saya itulah yang sekarang ditunggu. Tidak berarti bahwa pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi menghapuskan tuntutan pidana, tidak. Karena proses ini masih berjalan dan kita belum tahu kemana arahnya dan siapa lagi yang mungkin akan dinyatakan sebagai tersangka. Ya, selanjutnya saya mau tanya kepada Mas Arianto. Kenapa kepada Pak Jenderal Sambo belum diterapkan pasal pidana ya? Kalau menurut Mas Arianto kenapa? Ya, kenapa hanya pasal pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri? Gimana Mas? Baik, terima kasih Mas Edu menjawab pertanyaan tentang belum ditetapkannya pasal pidana kepada Bapak Jenderal ya. Kira-kira begini penjelasannya. Polisi itu setiap menentukan pasal yang akan dipersangkakan di dalam suatu proses pemeriksaan atau dalam penyidikan itu ya, itu selalu mendasari hasil-hasil penyidikan seperti tadi saya sampaikan, setelah mendapatkan alat bukti minimal 2, barulah bisa kemudian ditetapkan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk jadi tersangka, dan untuk itu kemudian dibuatlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum, yaitu SPDP yang singkatan gitu, dan juga mungkin disertai dengan tindakan penangkapan ataupun penahanan apabila dinilai itu akan melarikan diri atau akan merusak barang bukti, itu biasanya disertai dengan penahanan. Nah, padahal mungkin sejauh ini ya, tim sus apabila akan menerapkan pasal-pasal tersebut tampaknya belum mendapatkan bukti awal yang cukup. Sementara itu tim sus kan butuh kecepatan bertindak untuk mengisolasi para petugas yang kemarin dianggap kurang profesional di dalam melaksanakan pengolahan TKP pertama itu, sehingga apabila tidak diisolasi akan menimbulkan kendala jalannya penyidikan. Maka diproseslah kode etik itu. Dengan dapat terisolasinya para petugas yang kemarin dinilai tidak profesional itu, maka tim khusus yang dalam hal ini dilakukan oleh Barreskrim tim sus yang terdiri juga personil dari Barreskrim Polri dapat melanjutkan penyidikan ke arah kemungkinan keterlibatan beliau dalam kasus tewasnya korban Yosua. Apakah cukup bukti untuk pasal 340 atau pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan menghalangi penyidikan ataupun menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Jadi intinya itu ya. Jadi dengan tidak ditetapkannya pasal itu adalah untuk lebih safe ya. Sambil mencari barang bukti yang relevan, maka itu bisa dilakukan dengan lebih mudah karena sudah terisolasi ya. Terisolasi dalam rangka tindakan kode etik, dan sementara ini penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim untuk melengkapi
sampai tersangka terlibat dalam kasus pidana itu lebih mudah. Jadi kesimpulannya ya, saya kira jawaban dari 3 pertanyaan yang kita diskusikan selama ini ya, antara lain ya. Jadi kedudukan pertanyaan pertama ya. Jadi status Bapak Jenderal yang berada saat ini di Makobrimob adalah dalam rangka diisolasi selama 30 hari untuk memudahkan pemeriksaan kode etik. Dan ini bagian daripada rangkaian proses kode etik. Jadi bukan dalam rangkaian penyidikan pidananya. Walaupun penyidikan pidananya masih tetap berjalan terus oleh anggota dari Bareskrim yang menjadi bagian daripada tim khusus. Dan yang kedua, kenapa kok tidak dikenakan pasal-pasal pidana? Yaitu karena tadi sudah kita uraikan, karena mungkin tim khusus selama ini belum merasa cukup alat bukti untuk menetapkan masing-masing tersangka termasuk Bapak Jenderal itu apakah masuk di dalam pasal 340 perencanaan atau pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang tidak profesional di dalam mengelola TKP yang pertama itu. Dan yang ketiga jawabannya, dengan penindakan kode etik tersebut bukan berarti bahwa prosesnya akan ditilep ataupun dihentikan dan sang jenderal bebas dari jeratan pidana. Tetapi proses penyidikan akan berjalan beriringan dengan proses kode etik itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Pak Mahfud itu ya, jadi antara proses kode etik dengan proses pidana itu bisa kode etiknya dulu, baru pidana atau bersamaan, ataupun pidana dulu baru di kode etikan. Itu jadi kira-kira begitulah penjelasan saya singkat ya mengenai 3 pertanyaan yang didiskusikan dalam sore ini. Begitu Mas Edu, kira-kira kesimpulan saya dari diskusi kita ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan Mas Edu, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kira-kira apa yang masih kurang jelas yang perlu disampaikan kepada masyarakat dalam diskusi ini. Ya, terima kasih Mas Haryanto. Saya ingin menambahkan sedikit saja ya mengenai hal-hal yang telah Mas sampaikan sebagai satu kesimpulan bahwa proses pemeriksaan pelanggaran kode etik bisa berjalan seiring dengan proses penyidikan pidana. Ya. Jadi itu bukan satu hal yang bertantangan atau saling menggugurkan satu sama lainnya. Bisa sama-sama berjalan. Ya. Kita tahu bahwa proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi, endingnya nanti akan ditemukannya satu perbuatan yang melanggar kode etik profesi Polri. Ya. Itu ada aturannya, ada sidangnya, sidang kode etik, dan ada hukumannya. Kemudian yang kedua, kalau proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri dan didukung oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, itu tentunya endingnya nanti akan bermuara kepada proses peradilan pidana atau sidang pengadilan pidana. Nah, itu kita tunggu. Jadi kita bisa melihat 2 kegiatan yang sama-sama berlangsung ini, keduanya betul-betul diarahkan untuk membuat terang benderang perkara ini dari semua aspek. Jadi pelanggaran kode etik, profesi, dan pelanggaran hukum. Kita menghimbau masyarakat bersabar menunggu proses jalan terus. Kalau terasa ada keterlambatan, barangkali karena di awalnya sudah ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sekarang back to basic, dikembalikan kepada rel yang benar, dan tentunya perlu kerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang barangkali sudah sempat berserak di mana-mana
atau sengaja dihilangkan. Terima kasih, sampai ketemu Mas Haryanto dan para pemirsa. Semoga diskusi kita malam hari ini membawa manfaat. Paling tidak kita bisa lebih memahami perkembangan kasus ini sampai di mana dan bagaimana hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.